Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tanzilir rahmat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat ilmu, nikmat rezeki. Alhamdulillah. Allah dapat menjadikan diri kita ini sebagai umat Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam buku Terapi Berpikir Positif Islami karangan Hastra J. Altara di dalam bab masalah bersyukur adalah langkah utama. Berpikir positif memberi manfaat besar bagi orang yang bisa melakukannya. Sebab berpikir positif itu menghasilkan perilaku yang positif. Otomatis dengan kita memiliki mindset yang hal-hal yang baik, maka akan berdampak dengan tindakan kita. Karena sebuah tindakan itu berasal dari pikiran terlebih dahulu. Gerakan akan ditimbulkan oleh perintah dari otak. Nah, maka dari itu ketika kita berpikir positif selalu, ketika kita selalu hal-hal yang baik, maka yang akan ditimbulkan adalah reaksi yang baik pula. Tidak ada kata yang namanya itu orang yang berpikirnya baik, maka dia tidak akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Kalau orang berpikir baik, maka dia akan menimbulkan hal negatif. Tidak. Seperti itu. Ya. Itulah kita harus ketika kita pengen hal yang positif terjadi di dalam hidup kita, maka sering-seringlah berpikir-pikir hal yang baik. Seperti itu. Insyaallah akan memberikan manfaat banyak oleh orang banyak. Orang yang selalu berpikir positif akan memancarkan aura yang sangat menyejukkan bagi orang lain. Ini adalah fakta yang luar biasa. Karena kenapa? Orang akan cenderung takjub, suka bergaul dengan orang yang orang yang dia memang selalu memberikan hal-hal yang positif. Salah satunya itu adalah kita. Misalkan, kita di dalam satu tongkrongan, di dalam satu circle, kita selalu ketika datang ke circle tersebut, mungkin terlambat datang. Kita selalu bilang, "Assalamualaikum, mohon maaf banget, ya aku terlambat tadi, mohon maaf. Karena macet di jalan atau apa segala macam." Kita bisa ngomong seperti itu. Ketika kita ngomong maaf, itu luar biasa. Itu adalah akhlakul karimah seperti itu. Karena ingat, tiga kata ajaib yang bisa merubah semua hal adalah tiga. Yang pertama maaf, yang kedua terima kasih, yang pertama itu tolong. Yang pertama itu tolong, kedua terima kasih, yang ketiga itu adalah maaf. Ketika hal tiga ini bisa digunakan di dalam hidup kita, kita selalu menerapkannya, orang akan memberikan respon yang baik pula terhadap kita. Seperti itu. Karena kenapa? Berasal dari diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, makanya kita harus dalam diri kita harus tanamkan. Gimana caranya kita harus minta sebelum kita menyuruh orang untuk mengambilkan sesuatu atau apapun itu, gunakan kata tolong. Supaya merasa diri orang tersebut dianggap, bukan disuruh-suruh, tapi kita yang minta tolong sama mereka. Yang kedua adalah ketika selesai ditolong, ngomonglah terima kasih. Mungkin kalau ada dia minta tolong, kita salah atau apa, mohon maaf. Mungkin kita memberi sesuatu kepada dia, maaf ya, mungkin nggak banyak, kayak gitu. Maaf ya, aku mungkin telat tadi karena macet segala macam.
Ketika perbuatan itu timbul di dalam diri kita, maka itu akan mengeluarkan aura-aura positif dari diri kita. Karena kenapa? Tingkah laku akan mempengaruhi siapa diri kita. Tingkah laku itulah akan dilihat, oh ini orang ini. Jadi orang tidak melihat hal yang lain, yang mereka lihat adalah tingkah lakumu seperti apa. Ya, maka dari itu ayolah sama-sama kita merubah tingkah laku kita menjadi yang lebih baiklah lagi. Orang yang baik adalah orang yang selalu menyenangkan bagi orang lain. Dalam agama Islam, orang seperti ini selalu bisa memberi manfaat kepada orang lain dan lingkungannya. Jadi inilah adalah khairun nas, orang yang paling ya orang baik ya, khairun nas. Kalau orang baik pasti akan memberikan manfaat. Salah satunya itu tadi, orang baik dia selalu memikirkan bagaimana semuanya untung. Bukan dia sendiri yang untung, semuanya untung. Orang baik dia nggak mau untuk sendirian, tapi dia harus mengajak yang lain untuk melakukan kebaikan juga. Itu orang yang baik, akan berdampak luar biasa bagi orang lain. Dia nggak mau egois terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Sebab orang seperti ini selain memancarkan cahaya kejujuran, juga dapat menginspirasi bahkan membantu orang lain dalam memecahkan masalahnya. Misal, ada orang yang punya masalah, teman kalian, saudara kalian, atau bestie kalian, kalian tuh udah deket banget sama mereka. Mereka ini lagi ada masalah. Mereka selalu pengen cerita sama kalian. Karena mereka merasa, misalnya si Fulan ini, dia ini ketika memecahkan masalah nggak bertele-tele. Dia dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, mendengarkan dengan yang baik, ya kan? Coba kalian bayangkan ya, kita ini terkadang kalau curhat sama orang, kalau dibilangin kita udah cerita panjang lebar, tapi cuma dibilang, "Ya udah sabar ya," segala macam. Kadang hati ini nggak puas. Memang kata sabar itu luar biasa ya, maknanya kalau kita telaah. Cuman ketika kita lagi ada masalah, pikiran ini nggak sinkron gitu loh. Ketika orang yang berpikir positif ini, ketika dia akan memberikan solusi. Ini menurut psikologis, ya, ini menurut psikologis. Orang yang lagi banyak masalah, mereka bukan butuh akan omongan motivasi yang banyak dari kamu, no. Yang mereka butuh hanya rangkulan, hanya bujukan. Itu yang mereka ingin. Makanya Islam sangat mengajarkan kepada diri kita untuk ayo saling menolong, ayo saling berbuat baik dengan cara yang baik. Bukan sekedar motivasi kita kasih, bukan sekedar ceramah yang kita kasih. No, mereka nggak butuh itu. Ingat ya, kalau kalian bisa akan ceramah, dai segala macam. Kalau ada teman kalian yang kesusahan, nggak butuh dengan ceramah kalian. Mereka hanya butuh dengan rangkulan kalian. Kalian bilang, yaudah kalian dengerin. Mereka hanya butuh didengar dan dirangkul. Kalian harus ngomongnya, ya udah, gimana kalau gini 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 gini. Rangkul mereka, bukan diceramahin, bukan didakwahin. No, mereka belum butuh itu. Nanti tenangin dulu orang ini. Itu kalau orang yang berpikir positif. Nah, makanya kita belajar di sini. Mungkin sebelumnya kita merasa, oh kita ceramahin, kita ini kan. Rangkul mereka. Ya, mungkin kesalahannya seperti ini, dan seperti ini. Ya, nah ini seperti ini, dan seperti ini. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang seperti ini. Jelaskan kepada mereka orang. Ya gitu, yang punya masalah. Siapa tahu dengan omongan kita bisa meredahkan dirinya, bisa menenangkan hatinya. Rangkulan, mereka hanya membutuhkan rangkulan. Kita bisa melihat salah satu contohnya itu dari tokoh Zubair, Maimun Zubair, Kiai Haji Allahyarham Maimun Zubair yang kuburannya ada di Mekah kalau nggak salah. Seorang kiai yang karismatik yang selalu berpikiran positif dan memancarkan aura positif kepada orang lain.
Beliau selalu menghargai orang lain dan menganggap orang lain penting, sehingga beliau juga dihargai banyak orang, bahkan orang-orang berbeda ideologi dan keyakinan dengannya. Mbah Maimun Zubair, ya Haji Maimun Zubair, Allahu yarham. Beliau tidak pernah menganggap orang lain itu adalah rendah. Beliau selalu menganggap orang lain itu penting bagi beliau. Kalau kita ngelihat orang yang mungkin ekonominya di bawah, mereka kita selalu merasa apa namanya itu, sudahlah orang ini nggak penting dalam hidup kita. Tapi ya Haji Maimun Zubair berbalik malahan. Mereka merasa ini sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika ada orang miskin yang undang, Rasulullah bercepat. Pernah dikisahkan satu kisah, ada seorang miskin, beliau mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Kayak gitu. Rumahnya itu di mana? Di tepi jalan. Nggak ada rumah. Kayak gitu. Lalu Rasulullah bilang, ayo, 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 ayo. Rasulullah bergegas. Ketika ada undangan dari orang kaya, Rasulullah biasa-biasa saja. Kayak gitu. Tapi kalau orang miskin yang undang, wah Rasulullah langsung merasa dianggap dia penting. Itu Rasulullah. Merasa orang yang di bawah beliau itu adalah orang yang penting bagi beliau. Kayak gitu. Rasulullah sangat menghargai orang miskin, orang fakir, orang anak yatim. Rasulullah sangat memuliakan. Kayak gitu. Dibandingkan orang-orang yang mungkin ekonominya di atas, ya, dan segala macam. Nah, makanya di sini kita mengambil akhlaknya Rasulullah. Sama seperti yang dicontoh oleh Mbah Maimun Zubair. Nah, hal positif ini membuat Mbah Maimun Zubair dipandang sebagai tokoh yang mampu pemecah persoalan. Nah, ini salah satu contohnya. Bahkan bukan hanya di tingkat pesantren, jamiah, NU, tetapi dalam skala negara beliau diminta pendapat dan nasihat dalam menyelesaikan persoalan yang rumit. Nah, untuk menjadi pribadi yang selalu berpikir positif, langkah utama adalah bersyukur. Karena kenapa? Ya, dengan kita bersyukur itu, di dalam diri ini langsung timbul. Contoh, kita melihat dalam kacamata kita itu, terkadang kita melihat ukuran standar orang bahagia itu apa. Kalau orang menganggap, oh standarnya bahagia aku tuh kayak gini loh. Punya mobil, ya, punya mobil, rumah gede, uang banyak. Ini standar kebahagiaan orang beda-beda. Cuman, kita dianjurkan untuk bagaimana caranya mensyukuri apa yang kita miliki. Ya, kita mensyukuri apa yang kita miliki. Kalian mungkin melihat orang punya mobil besar, gede, mewah. Tapi kalian cuma punya motor. Kayak gitu. Tapi kalian bersyukur. Aku punya motor, aku gunakan terus untuk hal-hal kebaikan. Aku bersyukur masih bisa menggunakan itu. Aku punya motor, aku lebih cepat menuju ke tempat tujuan daripada pakai mobil. Logikanya seperti itu. Ingat, orang yang berpikir positif, dia akan mencari bagaimana caranya untuk dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ini ayat yang pertama dibagi dua. Apa? Yang pertama ayatnya ini menjelaskan mengenai nikmatan. Yang kedua ayat ini dibagi menjadi ayat ancaman dari Allah. Apa ayat kenikmatan? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Sesungguhnya kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat itu. Ini ayat. Tapi kata Allah, nah ini ayat ancaman. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam satu ayat bisa dipecah menjadi dua. Ada ayat kabar gembira, ada ayat mengenai itu tadi ancaman. Kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kalau kalian nggak mau bersyukur dengan nikmatku, hati-hati. Azabku pedih, kata Allah. Jangan main-main sama azab. Seolah-olah Allah bilang seperti itu. Gitu.
Nah, makanya di sini kalau orang berpikir positif, orang beriman, mereka akan selalu ingat dengan kalamnya Allah. Orang Allah yang berkata, kalamnya Allah itu mereka selalu ingat. Mereka akan takut jadi Allah. Orang yang berilmu, mereka menjadikan ilmu mereka ini bisa menjadikan dirinya takut sama Allah. Kayak gitu. Makanya teman-teman sekalian, jadikanlah ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa menjadikan diri kalian semakin takut sama Allah, semakin taat sama Allah. Seperti itu. Bukan malahan merasa diri kalian lebih mulia, tidak. Jadikan ilmu ini menjadi diri kalian lebih takut sama Allah. Jadi sehingga kalian bisa beribadah terus sama Allah. Ya, seperti itu. Rasa syukur membesarkan hati. Pasti. Karena kenapa? Orang yang sempit hatinya karena dia nggak bersyukur. Dia merasa dirinya kurang. Ah, dapat ini banyak, ya. Kurang. Manusia ini tamaknya kalau dikasih gunung emas sekalipun dia minta sekali lagi. Dia minta udah dapat 2, dia minta lagi. Nggak akan puas. Tapi kalau kita merasakan diri kita syukur dan bersyukur, alhamdulillah, ya, pasti akan bisa membesarkan hati kita. Dan kita harus selalu meminta bersyukur, ya, bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah ingkar. Nah, maka dari itu, mengingat Allah pasti akan membuat hati kita tenang. Mengingat Allah bakal kita membuat diri kita ini makin takut sama Allah. Mengingat bersyukur, maka hati kita akan menjadi lapang. Nah, ini menurut Gus Baha, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, Gus Baha, menerangkan bahwa bersyukur itu mudah, kata beliau. Beliau menganalogikan ketika kita diberi makan dan tempat tinggal secara gratis oleh seorang sahabat dalam durasi 1 tahun. Jadi kalian ini seolah-olah, kata Gus Baha tuh, dikasih ada sahabat yang ngasih kalian tuh tempat tinggal sama makan gratis selama 1 tahun. Maka akan dengan mudah tumbuh rasa cinta. Ya kan? Karena kenapa? Ini pemberian dari sahabat kita. Kalian kalau dikasih sama orang hadiah yang menurut kalian itu luar biasa, kalian butuhkan, pasti kalian senang. Karena itulah kata Rasulullah, tahaddu tahabbu. Dengan kalian memberi sesuatu, maka akan timbul nih rasa cinta. Ya gitu. Ya. Nah, lalu walaupun tidak diminta, kita tuh kan dikasih tiba-tiba kan, senang pasti. Nah, Gus Bahar langsung melanjutkan perkataan beliau, menuturkan bahwa kita dengan mudah mencintai orang baik kepada kita, yang mana kebaikannya hanya dilakukan selama setahun. Dan seharusnya kita bisa mudah mencintai Allah dengan mengkaruniakan kita kenikmatan bernafas. Nah ini, kadang-kadang nikmat yang dilupakan oleh kita itu adalah kita bisa bernafas. Kita bisa bangun tidur. Kenapa bangun tidur diawali dengan doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Karena kenapa? Itu doa diawali kata pembuka sebagai apa? Kata pembuka terhadap syukur. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya kan? Aku masih bisa hidup ya Allah hari ini. Alhamdulillah Engkau masih bisa membukakan mataku dengan terang, Engkau masih bisa membuat mulutku ini berbicara, Engkau masih membuat diriku ini bernafas. Karena ingat teman-teman sekalian, kita semuanya malam tidur. Katakanlah seperti itu. Pas bangun, banyak yang masih tidur. Ya, mungkin tidur selamanya banyak. Karena kenapa? Yaitu kita masih bersyukur Allah masih memberikan waktu kita untuk beribadah. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Rasa cinta kepada Allah inilah yang menurut Gus Baha akan menumbuhkan dan meningkatkan rasa syukur kita. Sehingga tanpa diminta pun kita seharusnya akan mendatangi Allah untuk menyerahkan diri kita dalam sujud-sujud kita. Ya.
Jadi kita kan yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Allah nggak butuh sama kita. Tanpa kita menyembah Allah pun Allah tetap jadi Tuhan, ya kan? Nah, makanya kita tuh nggak bisa mengatakan, "Oh, ya sudahlah, entar-entar aja." Kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh. Ingat ya, Allah walaupun nggak disembah sama kita, nggak sholat kita sama Allah, Allah tetap jadi Tuhan. Yang butuh masuk surga tuh kita. Allah yang punya surga, ya. Makanya dari itu kita yang butuh sama Allah. Dari penjelasan di atas, menarik kesimpulan bahwa rasa syukur itu adalah merelakan diri kita untuk bersujud menyembah Allah. Sholat itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Pernah dikisahkan, kisah ini masyhur oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada malam hari Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak, ya. Ini kisahnya masyhur. Sampai kakinya bengkak Rasulullah sholat. Aisyah radhiyallahu anha bilang, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Bukankah engkau sudah dijanjikan Allah itu syurga bagimu? Engkau sudah diampuni seluruh dosa-dosamu. Kenapa engkau masih sholat?" Kata Rasulullah, "Apakah aku tidak boleh mensyukuri atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadaku dengan cara beribadah?" Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu, ibadah itu adalah bentuk syukur kita sama Allah. Ya kan? Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Dan itu baik baginya. Jika dia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Ya, saya pernah ajarkan ketika Rasulullah itu dikasih sama Allah nikmat, maka Rasulullah akan bilang, "Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat." Tapi ketika Rasulullah dikasih ujian, musibah dan segala macam, Rasulullah selalu bilang, "Alhamdulillahilladzi ala kulli hal." Rasulullah selalu bersyukur. Ya, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kenapa? Dengan bersyukur tuh lapang banget hati kita. Jadi yuk, sama-sama kita coba untuk bersyukur. Nah, lalu kita lanjut ke halaman terakhir. Ketika keridhaan Allah menyertai kita sebab rasa syukur kita atas nikmat Allah, maka berkat rasa syukur itu akan menambah rasa nikmat semua yang telah kita terima. Kita akan mendapatkan banyak manfaat dari rasa syukur yang kita sanjung kepada Allah, ya. Sebagaimana rasa syukur itu adalah untuk menjadikan diri kita itu menjadi pribadi yang lebih positif. Rasa syukur itu menenteramkan hati kita. Ketika hati kita menjadi tenteram, maka kebahagiaanlah kita yang dapat kita rasakan. Nah, sebagai penutup, inti dari apa yang saya katakan tadi adalah ketika hatimu sedang gundah gulana, maka berbanyaklah bersyukur. Lagi galau, banyaklah bersyukur. Karena kenapa? Dengan bersyukur hatimu akan selalu aman, nyaman, nikmat. Percayalah akan hal itu. Karena kenapa? Dengan bersyukur itulah akan menambah yang namanya kelapangan hati. Siapa tahu gara-gara kamu bersyukur, rahmat Allah akan turun di dalam hatimu. Insya Allah. Ta'ala minal amin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadza mu'akhalakum halakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.